para jamaah online-nya ini, baik di YouTube maupun di media sosial lainnya. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua. Kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang insyaallah ahlul ilmi, mencintai ilmu dan ahlul khair dan mencintai kebaikan, dan kita insyaallah menjadi pelopor untuk dakwah Islam yang berkemajuan. Oleh karena itu, pada kajian tafsir malam hari ini kita akan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi inspirasi dari risalah Islam berkemajuan yang diusung oleh Muhammadiyah melalui Muktamar ke-48 di Solo yang baru berapa setahun yang lalu, 2022, 2 tahun yang lalu udah ya, sudah 2 tahun berjalan, 3 tahun ya. Dan alhamdulillah untuk kajian tafsir online kali ini adalah seri yang ketiga. Setelah kita membahas ayat Al-Quran tentang dorongan untuk membaca dan mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu surah Al-Alaq 1-5. Kemudian kemarin dilanjutkan oleh Ustadz Sultan dengan mengkaji surah Ali Imran 104 ya, sebagai ruh gerakan Muhammadiyah, yaitu gerakan dakwah. Kali ini kita akan mengkaji salah satu ayat yang sering dijadikan inspirasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu surah Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ya ma'syaral jinni artinya wahai jamaah atau keseluruhan jin, wal insi dan manusia. Inistata'tum, in jika, istata'tum kalian mampu, antanfudu untuk menembus atau melintasi, min aqtaris samawat penjuru langit dan bumi, wal ardi dan bumi, fanfudhu maka lintasilah, la tanfuduna kalian tidak dapat menembusnya atau melintasinya, illa kecuali bisultanin dengan kekuatan. Ya, ini kayaknya listriknya. Oke. Tadi kayaknya listriknya ada drop. Jadi di dalam ayat ini ada beberapa kosakata atau bahasa Arabnya al-mufradat yang perlu kita pahami. Yang pertama ada kata ma'syar. Ya ma'syarul. Ini mati habis kayak baterainya. Ya, tes 1. Ini habis baterainya. Jadi kata ma'syar, al-ma'syar itu kalau dalam kajian mufradatnya itu al-jamaah al-azimah.
kelompok besar atau al-adad al-kamil al-kasir, jumlah yang sempurna yang banyak, alladzi la adada ba'dahu, yang tidak ada lagi bilangan sesudahnya, sing pol-polan. Ya, jadi ya kalau di sederhananya semua sis kabeh. Ya. Maka sering dalam pidato kita ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Ma'asyir itu artinya seluruh kaum muslim, zumrah arti jamaah. Jamaah kaum mukmin. Ya, itu sering kita pakai ya. Jadi ini artinya yang diseru adalah seluruh jin. Ya ma'syaral jinni wal insi, dan seluruh manusia. Kemudian ada kosakata lain tanfudu. Nafada yanfudu artinya menembus atau melintasi. Atau kalau di sini diterangkan minan nafad, dari kata an-nafad bimakna al-khuruji minasyai'i. Artinya keluar dari sesuatu. Artinya melintasi atau menembus, sering diartikan menembus. Lalu ada kata al-aqtar, min aqtaris samawati wal ard, itu bentuk jamak dari qutr. Ya, qutr yang yaitu dengan dhammah qaf, qut, sukun ta, huruf ta disukun, yaitu artinya an-nahiyah al-wasi'ah, sisi yang luas. Jadi min aqtaris samawati wal ard artinya semua sisi langit dan bumi yang luas. Kalau bisa melintasi semua sisi langit dan bumi yang sangat luas, maka fanfudu, lintasilah, ya, tembuslah. Ya, tetapi tidak bisa melakukan illa bisultan. Kata as-sultan yaitu al-qudrah, kemampuan, wal quwah, kekuatan. Ya, maka ada istilah sultan. Seorang sultan punya kemampuan. Salah satu terminologi dalam sistem pemerintahan Islam itu dikenal kesultanan. Nah, maka sultan. Ada keamiran. Ya, pemimpin namanya amir. Ya, itu keamiran. Ada al-mulk, kerajaan. Ya, pemimpinnya namanya raja. Ya, ini di dalam sejarah Islam yang sering dipakai seperti itu. Ya. Kemudian apa makna ayat ini? Ya, mungkin kalau kita tidak mengkaji tafsir ini, kita yang di benak kita ini seringkali hanya terkait dengan urusan ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita membaca tafsirnya, ini kayaknya yang di laptopnya nggak support, mungkin pakai yang PDF ya, supaya tulisannya. Oh iya, tumpuk ya. Jadi dalam tafsir Mafatihul Ghaib dan juga banyak tafsir yang lain, ya, dijelaskan hadal khitab fid dunya au fil akhirah. Ini pembicaraan ini terkait dengan urusan di dunia atau di akhirat. Menembus langit dan bumi itu di dunia atau di akhirat. Ya, yang di benak kita mungkin dunia gitu. Ya, kita kan seringkali, ini ayat menantang manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, bisa keluar angkasa. Ya, dan ternyata sebetulnya konteks ayat ini ya, di kitab-kitab tafsir, seluruh kitab tafsir itu sepakat konteksnya adalah ini di akhirat. Jadi adz-dzahiru fihi annahu fil akhirat. Ini khitab Allah, yaitu pernyataan Allah di akhirat. Ketika seluruh manusia dan jin dikumpulkan, ya, kemudian diceritakan dalam sebuah hadis orang-orang yang dari kelompok jin,
dan manusia yang merasa akan diadab oleh Allah, mereka ingin lari dari adab Allah. Maka diberi statement ini. Ya, kalau kalian mau lari, mau menembus penjuru langit dan bumi, silakan. Tapi kalian tidak bisa menembusnya. Ya, kalau di sini dinyatakan fa innal jinna wal insa yuridunal firara minal adabi. Ada jin dan manusia yang menginginkan lari dari adab Allah. Fayajiduna sab'ata sufufin minal malaikati, tapi mereka mendapatkan 7 baris dari malaikat. Setiap langit itu ada baris malaikat. Muhitina bi aqtari samawati wal ardi, yang menjaga seluruh penjuru langit dan bumi. Nggak bisa lari. Ini, statement ini ada di kitab tafsir Fakhrur Razi, namanya Mafatihul Ghaib. Kemudian ya, di kitab tafsirnya Ibnu Asyur dinyatakan wahada i'lanun lahum. Iklan itu apa? Iklan, pemberitahuan. Ini adalah pemberitahuan, pengumuman. Nah, kemudian menjadi iklan. Bi annahum fi qabdatillahi, bahwasanya mereka itu ada dalam genggaman Allah. Ya, la yajiduna manjan, tidak dapat menemukan tempat lari menyelamatkan diri minha dari adab Allah. Ya, wa huwa tarwi'un, ini perintah ini ada tarwi', pukulan saja. Jadi laiso. Tidak mungkin mereka lari, tapi mereka kalau bisa silakan. Ya, itu. Ya, nek so Melayu, tapi hanya itu merupakan pukulan mental ya kepada mereka, liddolina, bagi orang-orang yang sesat, wal mudillinya, dan yang menyesatkan. Ya, minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Bima yataraqqabahum minal jaza'i sayyi, karena mereka tidak menunggu kecuali balasan yang buruk. Di depan mereka sudah tahu akan ada adab Allah. Ya, li anna misla hada la yuqalu li jam'in mukhtalitin illa wal maqsudu ahlul jinayati minhum. Ini jadi meskipun yang dinyatakan ma'syarul jin wal insi, tapi yang dimaksud itu bukan semuanya. Jadi kenapa? Karena tidak mungkin semua manusia itu diadab. Jadi yang dimaksud hanyalah sebagian yang akan diadab dari manusia dan jin. Ya, kalau di istilah bahasanya disebut ini adalah amun muradun bihil khusus. Pernyataan umum tapi yang dimaksud adalah khusus. Ya, jadi kalau ada pernyataan seakan-akan semua manusia, tapi yang dimaksud ada manusia tertentu, namanya pernyataan umum yang dimaksud dengan khusus. Jadi kalau kita belajar kaidah tafsir, ada namanya am khos, lafat am dan lafat khos. Contohnya, innal insana, di situ tidak ada kata seluruh, tapi orang yang paham kaidah tafsir pasti menerjemahkan sesungguhnya seluruh manusia. Karena annas, al-insan itu lafaz am. Apa cirinya? Di situ ada alif lam. Nah, dan lain sebagainya nanti. Ya, itu kalau di kajian kaidah tafsir. Jadi, ya. Ini intinya para ulama sepakat konteks ayat ini adalah di akhirat. Sehingga kalimat fanfuduha, fanfudu, enggak ada fanfuduhannya, fanfudu, ya, enggak ada hanya itu, fanfudu, tembuslah, itu adalah amrun yufidu at-ta'jiz, perintah tapi maksudnya melemahkan. Ya. Silahkan
Ya, tembus. Tapi maksudnya kalian tidak akan bisa menembusnya. Ya, dalam kaidah usul fikih, lafadz amar perintah itu aslinya perintah adalah meminta melakukan sesuatu. Itu makna asli. Tapi bisa bermakna yang lain. Ada perintah malah larangan. Nah, ketika orang tua memerintah anaknya, ayo wanio. Nah, ini bukan disuruh berani. Ojo wani. Ayo nakalo. Bukan suruh nakal. Tetapi jangan nakal. Ya, ada perintah, itu maknanya mubah. Ya, kalau misalnya wakulu wasrobu, dan makan dan minumlah. Apakah wajib makan minum? Hukumnya mubah. Ya, kalau kita nggak paham itu wajib. Dalilnya wakulu wasrobu. Ya. Nanti ada juga perintah ziarah kubur. Ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha. Nah, itu suruh ziarah kubur. Apakah wajib ziarah kubur? Tidak, karena sebelumnya ada larangan. Ya. Kalau ada perintah sesudah larangan, maknanya hanya anjuran. Ya, tidak lagi wajib. Ini tentu bagi yang mendalami kaidah-kaidah tafsir dan usul fiqh. Ya. Jadi ini, ya. Kemudian ungkapan la tanfuduna illa bisultan, itu penjelasan ta'jiz tadi, bayanun lit ta'jiz. Artinya kalau di akhirat manusia dan jin tidak mungkin bisa menembus ya aktorus sama wal, nggak mungkin. Ya, karena mereka tidak memiliki kekuatan yang seperti kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam tafsir bil ma'sur selesai ini. Ini nggak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, tapi ya di dalam tafsir ada namanya tafsir bil ma'sur, ada tafsir bir ra'yi. Ada juga yang memahami tidak hanya ini, tapi juga dipahami secara makna bir ra'yi. Maka di selanjutnya ya itu misalnya di Buya Hamka. Jadi Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa ayat ini juga berkenaan dengan bahwa di antara rahmannya Allah kepada manusia dan jin adalah memberi kebebasan kepada mereka untuk melintasi alam raya ini sepenuh tenaga dalam diri mereka berupa kemampuan mengelola pengetahuannya. Jadi kalau manusia mampu mengelola pengetahuannya, menurut Buya Hamka, dia bisa menembus. Ya, ini kan birra'yi, pandangan ya Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Sehingga tetapi di akhir pernyataannya Buya Hamka menyatakan ayat ini juga mengingatkan bahwa kemampuan manusia sangat terbatas kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Qayyim ya juga menyatakan ya bahwa ayat ini selain menjelaskan tentang akhirat, juga menjelaskan makna lain, yaitu bahwasanya jika jin dan manusia mampu menjadikan apa yang ada di langit dan di bumi sebagai ilmu, maka ilmuilah. Jadi Ibnu Qayyim maknanya manusia disuruh untuk menjadikan langit dan bumi sebagai objek pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi mereka tidak akan mengilmuinya kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi di tafsir tematiknya Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran, Kementerian Agama. Nah, ini juga menyebutkan bahwa di antara ayat yang mendorong pengembangan pengetahuan ya ayat 33 dari surah Ar-Rahman ini. Jadi Allah memberi tawaran pada manusia untuk menembus penjuru langit dan bumi, melakukan eksplorasi atas alam semesta ini dengan suatu kemampuan dan kekuatan khusus. Ya, kemudian dijelaskan di situ bagaimana manusia mengeksplorasi alam itu, mengambil dari Al-Quran juga,
bahwa dapat dilakukan dengan satu, dengan penjelajahan, as-sair namanya, siru fil ardi. Maka ahli sejarah ya itu mereka menjadi ahli sejarah, pelopor sejarah karena melakukan perjalanan menjelajah dunia. Ibnu Battuta misalnya, ya sampai ke Nusantara, ya karena ya mencari jejak-jejak peradaban manusia. Kemudian yang kedua, selain dengan penjelajahan, dengan penelitian. Penelitian di Quran disebut an-nadhar. Ya, jadi unduru madza fis samawat wal ard. Ya, ini nadhar. Jadi nadhar itu mengkaji, meneliti. Ya. Kemudian hasil penelitian itu kemudian dimanfaatkan dalam memahami agama yang disebut dengan pendekatan burhani dalam Muhammadiyah. Ya, hasil dari penelitian kemudian menjelaskan persoalan agama, pendekatannya namanya pendekatan burhani. Kemudian yang terakhir dengan mengelola at-taskhir, menundukkan. Allah Subhanahu wa taala menundukkan alam ini supaya bisa dikelola. Siapa yang menyangka kita bisa internetan? Siapa yang memiliki internet ini? Siapa yang memiliki apa? Ya, jaringan. Ya, Gusti Allah. Lalu Allah menundukkan itu, ditundukkan untuk manusia. Sakhara lakum. Maka manusia ngadai. Ya, menjadi servernya itu. Ngadai, karena untuk ngadai butuh alat, butuh pemancar, didol. Ya, ini kan gratis aslinya. Internet itu milik Allah. Ya, mudah dikakai. Kemudian dari dulu dari nggak ada giginya, kemudian 3G, 4G, ya, 5G, itu kan ya, manusia mengelola itu. Ya, kemudian menjadi namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi ini tafsir birra'yi. Apakah tafsir birra'yi itu dapat dibenarkan? Dalam kajian tafsir dapat dibenarkan selama satu, tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran yang lain. Kalau ini kan tidak bertentangan. Yang kedua, ya, tidak menyatakan kepastian bahwa ini mesti ini maknanya. Ya, tidak boleh menyatakan ini maknanya mesti ini. Orang boleh memaknai misalnya surah Al-Fil itu isyarat tentang teknologi dirgantara, bisa saja. Karena burung ababil mengalahkan gajah. Ya, teknologinya yang punya drone ya menang, bisa. Tapi nggak boleh memastikan bahwa ayat ini maknanya ini. Ya. Bahkan ada tafsir isyari itu kan seperti itu, Ibnu Abbas memaknai idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, itu tidak hanya kemenangan Islam, tapi juga beliau memaknai ini tanda berakhirnya kenabian. Ya, ini kan namanya tafsir. Selama tidak bertentangan, tidak untuk hawa nafsu, maka itu dapat dibenarkan. Namanya tafsir birra'yi mahmud istilahnya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman pada kesempatan siang tadi pagi telah berikan kajian tafsir surat Rahman ayat yang ke-33. Masih ada waktu 5 sampai 10 menit. Ada pernyataan ataupun dari Ustaz Sultan ada Faisal, maka waktu kami persilakan.
Kurang menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Komunitas BDM Kota Surakarta, Bapak Pimpinan Majelis Tabligh dan Dakwah Komunitas BDM Kota Surakarta. Kami akan memberikan sudut pandang yang lain dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Thalib di atas dari kitab tafsir Al-Khazin, yaitu yang berjudul Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil. Ya. Mudah-mudahan dua perspektif ini nanti akan memberikan sebuah wawasan bagi kita sekalian dalam rangka untuk menggali kemujizatan Al-Quran, sesuatu yang memberikan sudut pandang yang lain sehingga wawasan kita menjadi lebih bertambah. Bapak sekalian yang berbahagia, di dalam kitab tafsir Al-Khazin Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil, beliau mengungkapkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu. Wahai segenap jin dan manusia, jika kalian mampu untuk menembus, ya, menembus di sini diartikan aitahruju min aqtaris samawati wal ard, atau kalian keluar dari ujung langit dan bumi, ya. Wa atrofihima, dan ujung keduanya fangfudu, maka tembuslah, ya. Di sini seakan-akan kalimat ini menunjukkan satu daya paksa bagi jin dan manusia untuk melakukan segenap kekuatan di dalam menembus langit dan bumi. Tetapi sesungguhnya makna yang dimaksud di sini adalah lita'jiz, untuk melemahkan. Nah, di dalam buku yang kami bawa berkaitan dengan kaidah kalimat perintah, ya, atau fi'il amr, karena di situ ada redaksi fanghudu, maka sigot amar atau perintah di sini ada beberapa makna yang lain yang tidak harus dimaknai dalam arti perintah, ya. Imam Ar-Razi dalam kitabnya Al-Mausul, ya, bahwa ahli usul telah sepakat menetapkan bahwa bentuk if'al atau fi'il amr ini digunakan dalam 15 macam makna sesuai dengan qarinah yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah berarti wajib, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimus shalah, ya, dan dirikanlah salat, ya. Ini berarti al-aslu fil amri lil wujub. Tetapi ada maknanya itu yang bersifat nadab atau anjuran, ya. Lalu ada juga takdib atau adab, ya. Kemudian ada yang bersifat menunjuki, ya. Ada yang berarti ibahah atau kebolehan, kemudian tahdid atau ancaman, idhar atau peringatan, ikram atau memuliakan, kemudian yang ke-9 adalah tashir atau penghinaan, yang ke-10 adalah ta'jiz, melemahkan. Di dalam Al-Baqarah ayat 23 Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa'tu bisuratim mim mithlih, ya. Maka datangkanlah satu surat yang seumpama dengan Al-Qur'an. Jadi ini sifatnya perintah tapi memberikan satu arti melemahkan, lita'jiz. Nah, itu. Ini hampir sama dengan fangfudu tadi, ya. Kemudian yang ke-11 adalah litasfiyah atau mempersamakan, ke-12 adalah tamanni, ke-13 adalah berdoa, ke-14 adalah meremehkan, 15 adalah imtinan, ya. Ini beberapa makna fi'il amr yang bersifat perintah tapi dalam pengertian yang lain. Nah, kembali pada ayat di atas, Bapak sekalian yang berbahagia, fahu minal mauti. Nah, ini ada sedikit perbedaan, ya. Jika kalian mampu untuk lari dari kematian, minal maut,
bil khuruji min aqtaris samawati wal ard, ya, dengan keluar dari penjuru langit dan bumi, fahrubu, maka larilah. Ya, jadi ini lebih ditekankan pada aspek kematian. Jadi kalau kita ingin menghindari mati, silahkan kalau mampu. Walau kuntum fi buruji musayyadah, ya. Meskipun kalian berada pada benteng yang kokoh, ya. Wahruju minha, silahkan keluar dari kematian itu. Wahai tsuma kuntum yudrikumul mautu, ya, meskipun kematian itu akan menjemput kamu, ya, tentu kita tidak bisa menghindarinya. Idza jaa ajalum la yakhiruna sa'ata wala yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan maupun diajukan. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, nah, kemudian yang berikutnya adalah wa qaddamal jinnu alal insi fi hadhil ayah, ya. Kenapa dalam ayat ini Allah mendahulukan jin daripada manusia? Ya ma'syarul jinni wal insi. Kenapa Allah mendahulukan jin? Ya. Li'annahum aqdaru 'alan nufud wal harabu minal insi wa aqwa, ya. Karena sesungguhnya jin itu punya kemampuan lebih, ya, untuk menembus ataupun lari, ya, ataupun seperti kisah Nabi Sulaiman dengan jin Ifrit tentang memindahkan singgasana Ratu Bilqis, ya. Nah ini. Demikian pula, ya, wakila maknahu inistata'tum an tahrubu min qadha'i, ya. Jika kalian mampu untuk lari dari ketentuanku, wa tahruju min mulki, dan kalian keluar dari kekuasaanku, wa min samai wa ardi, dan dari langitku dan bumiku, ya. Faf'alu, maka kerjakanlah, ya. Jadi ini tantangan Allah yang sebenarnya melemahkan kemampuan jin dan manusia, ya. Maka Bapak sekalian yang berbahagia, selain karena jin tadi punya kekuatan lebih daripada manusia, la tangfuduna illa bisultan, kalian tidak mampu menembusnya kecuali dengan kekuasaan atau kekuatan. Yakni la takdiruna 'alan nufud illa biquwwah, kamu tidak bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. Wa qahrun wa ghalabatun, demikian pula kalian akan dikalahkan, ya, akan dipaksakan. Wa anni lakum dzalika, dan aku bersama kalian, ya. Maka terakhir sekalian yang berbahagia, bahwa disinilah kemudian Al-Hozin memaknai yang namanya lari tadi adalah lari dari, ya. Maka sebenarnya bagi kita sekalian untuk persiapan wahayatika qabla mautika, ya. Itu pesan Rasulullah di antara 5 pesan wahayatika qabla mautika, hidupmu sebelum datang matimu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa disebut kematian dengan demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku di atas billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Terus kita sudah belajar. Semoga bermanfaat. Sekian. Mohon maaf sekali ada kata-kata kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.